Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bum bum bum. Semua orang baru saja melihat gelombang suara yang menakutkan menyatu menjadi semangat juang yang menakutkan yang muncul dari 6 orang di sebelah sosok putih, menyerang banyak pria kuat di aula. Roh-roh juang dari segala arah menebas dengan kejam ke arah orang-orang yang menerobos masuk ke aula, membawa cahaya sejauh 100 meter, dan kerikil di udara mau tidak mau diguncang oleh kekuatan dahsyat ini. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Samsung Do Emperor tidak akan berani melawan sendirian. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, banyak ahli di aula buru-buru mengambil tindakan. Mereka juga jelas bahwa karena mereka telah memasuki aula terakhir, hanya jika 7 penjaga di depan mereka diselesaikan terlebih dahulu, maka keterampilan bertarung tingkat abadi dan ciptaan yang lebih berharga akan memiliki kesempatan untuk bersaing, jika tidak semua kompetisi sebelumnya. Bahwa itu semua hanya omong kosong. Kerumunan memancarkan ki pertempuran yang mendominasi yang berwarna-warni dan ki pertempuran yang menjulang ke langit berkumpul menjadi dinding cahaya besar yang berdiri di depan semua orang, mencoba melawan ki pertempuran yang menakutkan yang menyerang dari aula. Bang bang bang. Sonic Doki yang menakutkan dengan kejam menabrak dinding cahaya yang mengumpulkan doki besar semua orang, dan kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu, seolah-olah ada ledakan suara keras. Telapak pembunuh api. Hancurkan untukku. Wu Huan juga melihat 2 berkas cahaya yang menemui jalan buntu, dan mau tidak mau mengerutkan kening dan berteriak. Segera, dia merangsang seluruh tubuhnya dengan ki pertempuran, dan aura luar biasa juga meledak pada saat ini. Seni bela diri ini juga jelas, selama seseorang mengintervensi sinar jalan buntu ini, itu pasti akan hancur. Dinding cahaya yang dibentuk oleh serangan Sonic yang menakutkan dan semangat juang yang besar hancur seketika. Semua orang tahu bahwa sekarang, seperti dalam formasi, semua orang adalah belalang di atas tali. Hanya dengan bertahan melawan 7 penjaga ini, mereka dapat memiliki kesempatan untuk memikirkan hal lain. Melihat kontak krisis dari serangan Sonic ini, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah 7 sosok di atas aula. Di atas aula utama, 7 sosok berdiri berjajar. Di bagian atas aula utama adalah kerangka seperti tulang dan peti mati yang tampaknya biasa. Melihat ke aula, di tangga batu di bawah tahta tengkorak, ada sosok berpakaian putih. Jika Anda melihat lebih dekat, pria berpakaian putih itu terlihat seperti orang paruh baya. Dia tidak bisa merasakan jejak pertempuran semangat di sekujur tubuhnya. Mengenakan pakaian putih, punggungnya menghadap Xiao Yan di aula, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat tempat di atas tahta yang telah lama menjadi kerangka, matanya penuh kekaguman yang dalam. Mengenakan di tangga batu di bawah pakaian putih, 6 sosok kekar berdiri di bawah pakaian putih, menunjukkan bentuk angka 8. Yang aneh adalah 6 orang ini menghadap Xiao Yan dan mereka berdiri tegak, seolah menunggu jenderal sama seperti para prajurit yang memerintahkannya, ada niat membunuh di matanya. Mata orang-orang di aula juga melebar pada saat ini. Karena orang-orang di depan Anda benar-benar berbeda dari patung batu tadi, dan sekarang mereka tidak berbeda dari orang biasa. Brengsek. Melihat ini, Wu Huan tidak bisa membantu tetapi memarahi diam-diam. Dia akhirnya berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya kecil dan tercapai. Wu Huan, yang awalnya berencana untuk menunjukkan kekuatannya di runtuhan ini, juga memiliki perasaan bahwa seorang pintar wanita tidak bisa memasak tanpa nasi. Bahkan dengan kekuatan Dou di bintang 3 martial fantasi di tahap akhir, Dangdang merasa tidak berdaya di hadapan salah satu dari 6 orang itu, belum lagi pembangkit tenaga listrik misterius berbaju putih.
Tapi Wu Huan tidak memiliki tanda sedikit pun untuk tersentak, menatap dengan kejam ke tangga batu. Brengsek! Feng Yi juga meremas tangan batu gioknya yang seperti kristal, dan gaun warna-warni di belakangnya juga menambahkan beberapa warna berbeda saat ini. Sialan! Informasinya salah. Mayat hidup yang memancarkan rasa kematian yang kuat di seluruh juga melihat barisan besar di tangga batu di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman di hatinya. Bahkan jika semua orang di aula melakukan yang terbaik, saya khawatir akan sangat sulit untuk berurusan dengan 6 orang ini, apalagi yang berpakaian putih misterius itu. Ini tepat untuk melunakkan pedangku. Seorang pria muda berjubah abu-abu memiliki kain hitam melilit matanya, yang secara tak kasat mata memancarkan aura yang mencengangkan dan menakutkan. Tetapi ini tidak bisa menyembunyikan api tebal di mata pria berjubah abu-abu itu. Sebelum pria berjubah abu-abu itu selesai berbicara, satu tangan perlahan menyentuh pedang hitam di belakangnya, dan tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam di dahi dan matanya. Penampilan ini jelas merupakan tempat di mana Anda benar-benar dapat mengasah pedang Anda. Jadi bagaimana mungkin pria berjubah abu-abu itu mundur? Hehe, Xiao Han, apakah kamu takut? Di bahu lembut seorang gadis lembut, seekor burung sebiru es sedang melihat orang-orang yang menakutkan di tangga batu. Tetapi burung itu baru saja mendengar kata-kata gadis lembut itu, dan rasa dingin yang mencengangkan memancar dari burung itu. Memberi isyarat kepada gadis itu bahwa dia tidak takut sama sekali. Ini adalah reruntuhan yang sebenarnya. Hahaha. Sesosok berdiri diam, tubuhnya kekar, seperti menara besi, matanya juga tersapu dengan tatapan garang ke 6 jalur di atas tangga batu, darah di tubuhnya banyak mendidih, dan matanya juga penuh. Dari tebal perang. Ini jauh lebih menarik sekarang. Gaun hitam panjang menonjolkan sosok ramping dan anggun wanita itu. Reading www.ukanshu.com ramping dan montok, dan lekuknya saja sudah cukup untuk menarik perhatian aula. Wu Cheng Wu Huan, mendiang Samsung Dou Di. Fele Cheng Feng Yi, panggung tengah Samsung Dou Di. Pasar ginseng mayat hidup di kota Yanwang, mendiang Samsung Dou Di. Sword King City King Bell, panggung tengah dari Tristar Dou Di. Iblis dari keluarga bersalju, mendiang Samsung Dou Di. Liu Yin, kota 10.000 binatang, panggung tengah dari bintang 3 Dou Di. Berserker San Ming, mendiang Samsung Dou Di. Mengumpulkan semua orang yang disukai surga di dekat King Cheng, mereka menyatakan sikap mereka saat ini. Yueru, kamu akan mengikutiku sejak awal perang. Ada banyak bahaya di kehancuran ini, tapi itu tidak akan sesederhana wali sederhana ini. Xiao Yan melihat kekuatan 7 orang di depannya, dan juga merasa bahwa 7 orang ini dia memang layak menjadi putra surga yang bangga. Tetapi Xiao Yan tidak bermaksud takut sama sekali. Ya. Yueru juga dengan lembut setuju, dan kemudian tangan gioknya yang ramping membelai dahinya, seolah-olah ada sesuatu yang siap untuk pergi. Orang-orang lain di aula juga saling memandang dengan cemas. Yang satu memandang yang lain dan berdiri di depan 7 orang. Mereka jelas sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, ayo bertarung. Asosiasi alkemis yang tersisa dan beberapa sekte di aula berteriak setelah berpikir. Jelas, setelah beberapa saat berpikir dan menimbang, sisa orang yang tidak mengungkapkan pendapat mereka juga menjadi jelas bahwa karena mereka semua telah datang ke harta karun, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong? Mereka semua tahu bahwa selama mereka bisa mengalahkan para penjaga ini, mereka secara alami akan mendapatkan keterampilan pertempuran peringkat abadi. 7 putra surga yang disukai di dekat King Cheng sudah akrab satu sama lain. Setelah melirik satu sama lain, Wu Huan memimpin dan berteriak. Kalau begitu, ayo bertarung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.